Nikah itu kuncinya simpel. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda. Nah, Abu Darda beliau mengatakan bahwasanya kunci pernikahan ini cuma satu. Apa itu? Saling memahami. Kunci utama pernikahan saling memahami. Saling memahami. Kita harus tahu keadaan suami, si istri harus memahami keadaan suami, suami harus memahami keadaan istri. Kapan saling memahami, maka insya Allah akan langgeng. Kapan? Nah, untuk memahami memang ada hal yang perlu difahami oleh seorang suami yang diminta oleh istri. Seni kayaknya nih, seni memahami. Seni memahami. Masya Allah. Dan istri harus paham juga dong. Nggak usah diminta, ya ini yang diminta oleh seorang suami. Nah, pertama seorang istri yang diminta oleh seorang istri atau hal yang penting bagi seorang istri yaitu ada 4. Ada 4. Nah, ini 4 penting pesan untuk seorang wanita ya dalam rumah tangga. 1, al-ghirah. Cemburu. Tidak boleh cemburu yang terlalu. Karena dikatakan bahwasanya jangan sampai kau memiliki cemburu yang berlebihan, karena cemburu yang berlebihan adalah kunci perceraian. Cemburu itu wajar, tapi berlebihan adalah kunci perceraian. Yang kedua, asyakwa, mengeluh. Suami itu nggak suka kalau ada istri yang suka mengeluh. Kenapa? Karena mengeluh menambahi masalah. Dengan mengeluh menambahi masalah. Kalau kita harus mengeluh, mengeluhlah kepada Allah. Karena Allah yang memiliki hati suamimu. Mengeluhlah kepada orang soleh. Karena orang soleh memiliki solusi dari Nabi SAW. Yang ketiga, yaitu korona isu, teman yang jelek. Yang diharapkan oleh suami, jangan sampai seorang wanita itu punya teman yang jelek. Karena teman yang jelek ini sangat merusak sekali. Karena dia baik, karena salah berteman jadi jelek. Dan yang keempat, yang paling penting, yang diharapkan oleh seorang suami dari seorang istri apa? Yaitu adalah at-tazayyun, berdandan. Nah, seorang istri harus pintar dandan don. Jadi istri itu harus glowing. Glowing itu wajib. Kenapa? Karena rumput tetangga lebih indah dari rumput sendiri. Makanya ada. Gimana Habib, poin-poin berdandan ini apa yang penting? Untuk berdandan ada 3 poin penting. 3 poin. Nah, ini para orang-orang soleha dulu tuh pesennya ini. 1, bercelak. Celak itu adalah dandan yang paling bagus. Tapi sayangnya orang sekarang celaknya salah, bukan di mata, di alis. Celak yang bagus untuk wanita itu di mata. Yang kedua, yaitu adalah dawamul wudu. Wudu yang terus-menerus. Kenapa? Karena wudu itu menghidupkan kulit. Menghidupkan kulit. Tapi orang sekarang kan nggak nutupi kulitnya, nggak nutupi bangkai. Tapi kalau wudu, 1, menghidupkan kulit. 2, bacaan ketika kita berwudu itu akan menimbulkan cahaya di wajah kita. Sampai ilmu kedokteran pun membahas itu. Bahwasanya ada binatang yang bisa mengeluarkan cahaya, ya kan? Seperti kunang-kunang. Dan diteliti oleh dokter bahwasannya manusia itu punya anggota badan yang bisa mengeluarkan cahaya. Di antaranya adalah wajah. Masya Allah. Dan Rasulullah sudah mewasiatkan kalau pengen wajahnya cahaya, di antaranya banyak sujud dan juga dawamul wudu. Nah, itu wasiat penting. Yang ketiga, untuk berdandan, bercelak, menjaga wudu. Yang ketiga adalah menjaga bau. Menjaga bau badan. Ada seorang wanita soleha, ketika anaknya mau menikah, si wanita soleha tersebut mengatakan, wahai anakku, aku pesan 1 hal jika kau ingin dicintai oleh suamimu. Apa? Jangan sampai suamimu mencium bau busuk dari badanmu. Ini penting. Nah, untuk terutama masalah bau. Nah, itu ada 3 hal penting untuk wanita, terutama bau mulut. Nah, yang pertama adalah siwak. Nah, karena siwak itu bisa menghilangkan kuman-kuman yang ada di mulut. Kedua, yaitu adalah tusuk gigi. Makanya ada pepatah mengatakan bahasanya man hafidha ala khoshbaten amina min kalbaten. Siapa orang yang suka menjaga 2 kayu selamat dari 2 besi. Apa 2 kayu? Siwak sama tusuk gigi. Selamat dari 2 besi. Apa? Catut gigi. Artinya orang kalau rajin siwak, rajin tusuk gigi, dia nggak mungkin sakit gigi untuk dicabut. Seperti itu. Dan yang ketiga, ini adalah
kapulaga. Ini resepnya para syarifah. Para syaraif, para syarifah itu, mereka itu selalu ada di kantongnya yang namanya kapulaga. Kapulaga itu dibuka sedikit, ada kayak bijinya hitam, dimasukkan ke mulut, 3 biji atau 2 biji, kemudian 1 digigit. Terus digigit 1, itu memberikan bau mulut yang sangat harum. Ini resep. Resep. Ini enggak sembarangan dikeluarkan resep ini.